Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan poin per poin dari silabus Physics NTU. Kalau di video sebelumnya, Koko udah bahas topik besar pertama dan topik besar kedua, yaitu measurement dan kinematics. Di video kali ini, Koko akan bahas beberapa topik besar lainnya. Sebelum Koko mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan ataupun video-video penjelasan lainnya. Kemudian satu hal lagi, seperti yang Koko sudah sebutin di video sebelumnya, silabus ini bisa kalian jadikan patokan belajar. Jadi fokus dulu belajar ke materi yang ada di silabus ini. Setelah itu, nggak ada salahnya untuk pelajari materi lain. Materi lain itu apa? Mungkin menurut Koko kalian boleh pelajarin tentang wave dan thermal physics. Karena dua topik besar ini nggak ada di silabus yang kita akan lihat. Kita langsung aja ya, lanjutin pembahasannya poin per poin. Kita udah sampai kinematics. Sekarang Koko akan lanjutin ke topik besar ketiga, yaitu dynamics. Apa aja yang ada di materi dynamics? Yang pertama, state and apply each of Newton's law of motion. Jadi kalian harus tahu 3 hukum Newton. Hukum yang pertama itu tentang inersia. Hukum yang kedua itu tentang acceleration. Ketika ada resultant force akan ada acceleration. Atau hukum yang kedua ini juga bisa dikatakan sebagai rate of change of momentum. Hukum yang ketiga itu adalah action reaction. Yang B atau poin berikutnya, show an understanding that mass is the property of a body which resists change in motion. Ingat-ingat bagian kedua ini. Suatu sifat dari objek yang mempertahankan perubahan motion, perubahan gerak, itu disebut sebagai inersia. Dan masalah yang hanya berpengaruh terhadap inersia. Jadi tidak ada besaran lain yang mempengaruhi inersia selain mass of an object. Yang ketiga, describe and use the concept of weight as the force experienced by a mass in a gravitational field. Ini mungkin Koko nggak review apapun, ingat-ingat aja ya. Weight itu adalah M times G. Weight ini adalah gaya yang disebabkan karena medan gravitasi, karena gravitational field. M times G. Kemudian, define and use linear momentum as product of mass and velocity. Pelajari definisi dari momentum dan kegunaan formulanya. Formula momentum mass dikali velocity. Ingat-ingat juga definisinya ya. Karena di sana dia bilang define and use. Jadi harus tahu definisi dan harus bisa menggunakan formula ini. Berikutnya, define and use impulse as the product of force and time of impact. Ini juga sama. Pelajari definisi dari impuls, kemudian pelajari cara menggunakan formula dari impulse. Impulse itu adalah force dikali delta T. Delta T itu adalah time of impact. Yang F, relate resultant force to the rate of change of momentum. Hubungkan sigma gaya, resultant force, dengan perubahan momentum. Sigma F dengan perubahan momentum. Sigma F dengan perubahan momentum itu kita bisa dapat dari formula impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu adalah F dikali time of impact equals to change in momentum. Dengan kata lain, force itu adalah rate of change of momentum. Pelajari penggunaan persamaan tersebut. Berikutnya, recall and solve problem using the relationship F equals to ma. Hukum kedua Newton. Pelajari soal-soal yang berhubungan dengan hukum kedua Newton, kemudian cara menggunakan hukum kedua Newton tersebut. Berikutnya, state the principle of conservation of momentum. Sebutkan, jadi kalian harus pelajari definisi. Sebutkan
prinsip kekekalan momentum. Kalau Koko tanya kalian, apa prinsip kekekalan momentum? Nah, coba jawab masing-masing dan cocokin dengan textbook ataupun buku yang kalian gunakan sebagai bahan belajar. Jangan sampai salah ya, harus in a closed system, bla bla bla. Harus ada in a closed systemnya. Itulah principle of conservation of momentum. Berikutnya, selain harus bisa mendefinisikan atau menyebutkan prinsip kekekalan momentum, kalian juga harus bisa apply the principle of conservation of momentum. Harus bisa menggunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan inelastic atau elastic collision antar dua objek. Jadi harus bisa pakai formula tersebut. Biasanya soal-soalnya tentang tumbukan. Jadi pelajari soal tumbukan. Nah, berikutnya dia bilang, knowledge of the concept of coefficient of restitution is not required. Jadi kalian nggak perlu hafalin konsep atau rumus dari coefficient of restitution. Mungkin di sekolah diajarin koefisien restitusi. Nah, itu nggak perlu dipelajari. Tapi kalau kalian ingat ya tetap boleh dipakai ya. Bukan berarti kalau kalian tahu nggak boleh dipakai. Nggak gitu. Kalau kalian bisa pakai, ya pakai aja. Boleh kok. Tapi nggak perlu dipelajari, dia bilang. Kita lanjut. Show an understanding that for a perfectly elastic collision, the relative speed of approach is equal to the relative speed of separation. Ini sebenarnya ada hubungan dengan koefisien restitusi. Ketika tumbukannya atau collisionnya perfectly elastic, koefisien restitusinya 1. Kalau kalian ingat-ingat formula koefisien restitusi, itu adalah V2 kurang V1, ada minusnya, per U2 min U1. Kalau kita kali silang, kita akan dapat U2 min U1 sama dengan V2 min V2 ya, minusnya Koko kali masuk, min V2 plus V1. Inilah yang disebut sebagai relative speed of approach is equal to relative speed of separation. Jadi kalian boleh gunakan langsung relative speed of approach equals to relative speed of separation tanpa menggunakan koefisien restitusi. Tapi itu hanya berlaku jika tumbukannya perfectly elastic collision. Yang terakhir dari topik ketiga, show an understanding that whilst in the momentum of a closed system is always conserved in interaction between bodies, some change in kinetic energy usually takes place. Jadi kalian harus ngertiin konsep ini. Walaupun momentum selalu conserve, jika sistemnya close, berarti tidak ada external force X on the system. Walaupun momentum selalu terkonservasi, tapi ada beberapa kasus kinetik energinya tidak selalu terkonservasi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ngomongin inelastic collision. Di sana nanti kinetik energinya tidak terkonservasi. Nah, ngertiin bagian itu. Tentu saja dengan bagian-bagian lainnya ya. Jadi ngertiin konsepnya. Kalau lanjut ke topik besar keempat, yaitu tentang force. Apa aja yang kita harus tahu tentang force? Yang pertama, kalian harus tahu Hooke's law. Jadi ingat-ingat lagi formula dari hukum Hooke's. Ingat-ingat lagi cara menggunakan hukum Hooke's. Dia bilang di sini to new situation or to solve related problems. Jadi mungkin nanti akan ada new situation. New situation itu mungkin situasi-situasi yang tidak pada umumnya ada di suatu soal. Kok situasinya apa ya, Koko juga nggak tahu. Tapi selama kalian bisa ngerti konsep dari hukum Hooke's, Koko rasa mau situasinya seperti apapun konsepnya tetap sama. Jadi pegang konsep tersebut, kemudian kreatif-kreatif lihat soalnya. Yang kedua, tentukan force on mass in gravitational field. Jadi kalau kita ngomongin mass itu akan ada force kalau ditempatkan pada gravitational field. Force-nya itu adalah gravitational force. Formulanya yang F equals to
Gm1 m2 over r square atau m times g. Itulah force yang bekerja pada suatu mass di dalam gravitational field. Kemudian describe juga force yang bekerja pada charge, pada muatan in electric field. Kalau kita ngomongin electric field, yang akan ada gaya listriknya atau electrical force-nya itu adalah muatan. Kalau suatu benda punya charge. Gaya listriknya kita bisa hitung dengan formula KQ1 Q2 over R square. Atau ini sama aja dengan Q times E, di mana E adalah electric fields. Yang terakhir, current carrying conductor. Kalau kita ngomongin current carrying conductor, kita akan ngomongin magnetic fields. Force-nya apa? Ingat-ingat formulanya. BIL sin theta. Di mana theta itu adalah sudut antara B dan I. Jadi theta itu angle between B sama I. Nah, ingat-ingat lagi formula dan cara menggunakannya. Berikutnya yang C. Show a qualitative understanding of normal contact force. Artinya kalian harus ngertiin konsep dari normal contact force. Bukan rumusnya, tapi secara kualitatif. Bukan secara kuantitatif. Kalau kuantitatif perhitungan. Biasanya formula-formula atau hitungan. Tapi ini ngertiin secara kualitatif. Apa sih sebenarnya normal contact force itu? Kemudian apa sih frictional force? Dan apa itu viscous force? Mungkin ini yang agak jarang. Viscous force. Viscous force ini basically suatu resistance ketika suatu objek itu bergerak di dalam suatu fluida. Fluida itu bisa liquid, bisa gas. Biasanya akan ada viscous force. Nah, ngertiin lebih jauh. Kemudian, no treatment of the coefficient of friction and viscosity is required. Jadi nggak usah pelajari rumusnya. Seperti frictional force, mungkin kalian tahu nih rumusnya. Mu kali N. Ini nggak kepake. Karena dia bilang no treatment of coefficient of friction. Jadi nggak usah pusingin itu. Kemudian viscous force ini juga ada formulanya. Nah, itu juga nggak usah dipelajari formulanya. Jadi ngertiin secara kualitatif aja. Berikutnya, show an understanding that weight of a body may be taken as acting at a single point, known as its center of gravity. Jadi di sini kita ngomongin titik berat. Suatu titik di mana kita menganggap seluruh weight dari objek itu bekerja pada poin itu. Itulah yang disebut sebagai center of gravity. Kalian harus ngertiin itu. Hitungannya nggak ada ya. Jadi perhatiin kalimat dia. Dia bilang understanding. Jadi hanya konsepnya aja. Nggak akan ada soal yang dia suruh hitunglah posisi titik berat dari suatu objek di mana. Nah, itu mungkin nggak akan ada. Berikutnya, define and apply the moment of force and the torque of a couple. Definisikan, pelajari definisinya dan cara menggunakan. Moment of force dan torque of a couple. Moment of force dan torsi dari suatu couple. Moment of force ini adalah force dikali perpendicular distance. Torque of a couple itu apa? Torque of a couple itu adalah torsi akibat couple. Torsi itu adalah perputaran ya, atau rotation. Itu kita suka bilang sebagai torsi dari suatu couple. Apa itu couple? Ada di bawah sini. Show an understanding that a couple. Apa itu couple? Couple itu adalah pair of forces yang akan menyebabkan rotation only. Jadi ketika kita punya suatu couple, pasangan dari dua gaya, pasangan dari dua gaya ini akan menyebabkan rotation only untuk suatu kondisi tertentu. Nah, kondisi itulah yang kalian harus ngertiin. Kapan sih dua buah force bisa disebut sebagai suatu couple? Apply the principle of moments to
to new situation or to solve related problems. Principle of moment. Principle of moments itu bilang jumlah momen yang clockwise akan sama dengan sum of anti-clockwise moment kalau objeknya equilibrium. Terapkan itu untuk berbagai persoalan. Berikutnya lagi, show an understanding that where there is no resultant force and no resultant torque, a system is equilibrium. Syarat suatu benda itu equilibrium ada dua. Yang pertama, resultant force-nya 0. Yang kedua, resultant torque-nya harus 0. Ini diingat-ingat. Nah, cara pakainya juga sama ya. Cara diterapkan ke soalnya seperti apa, dipelajari, diperdalam konsepnya. Kemudian yang terakhir, untuk bagian keempat, itu adalah use a vector triangle to represent forces in equilibrium. Kalau kita ngomongin vektor triangle untuk suatu objek yang equilibrium, maka gaya force-nya ya, maka gayanya itu selalu membentuk closed triangle. Jadi kalau kita gambar vektor gayanya, pasti selalu tertutup. Misalnya kayak gini. Gaya yang pertama misalnya ke sana, gaya yang kedua ke sana, gaya yang ketiga ke sana. Nah, ketika dia menutup seperti ini objeknya pasti equilibrium. Force-nya ya, mungkin lebih tepatnya mungkin kok harus bilang force-nya equilibrium. Artinya sigma F-nya 0. Tapi objeknya belum tentu equilibrium. Kalian harus cek lagi dia punya sigma moment. Tapi dia punya sigma gaya pasti 0. Nah, ini untuk topik keempat tentang forces. Kita lanjut lagi ke topik kelima. Mungkin Koko akan bahas sampai topik ke-6 ya. Nanti di video selanjutnya Koko baru lanjutin 4 topik terakhir. Jadi kalau kita hitung ada 10 topik besar yang ada di silabus ini. Yang kelima, work, energy, and power. Apa aja yang ada di sini? Yang pertama, definisikan, ingat-ingat dia punya pengertian, dan kegunaan dari work done by a force. Formulanya adalah produk dari force dan displacement in the direction of force. Jadi pelajari definisi dan penggunaan rumusnya. Yang kedua, hitunglah work done in a number of situations. Jadi cara menghitung work done juga dipelajari. Yang ketiga, give examples of energy in different forms. Ya, ini harusnya kalian tahu. Energi itu banyak bentuk. Ada electrical, kinetic, potensial, heat, dan lain-lain. Kasih contoh masing-masing. Ya, ini mungkin udah pada tahu lah ya. Kemudian conversionnya, perubahan energinya. Dari energi apa berubah menjadi energi apa. Dan conservationnya. Conservation energinya. Kemudian apply the principle. Nah, ini dalam hitungan biasanya. Jadi kalian harus bisa mengaplikasikan prinsip kekekalan energi dalam berbagai kasus. Show an appreciation for the implication of energy loss in practical devices. Nah, ini juga mungkin udah pada tahu ya, bisa dilogikakan. Dalam banyak device, energi pasti loss. Jadi nggak ada apapun yang energinya 100%, yang efisiensinya 100%. Misalnya inputnya sekian joule, outputnya pasti lebih rendah. Nah, kalian harus bisa logikakan. Energinya loss kemana? Energinya hilang dalam bentuk apa? Dan sebagainya. Kemudian harus tahu konsep of efficiency to solve problems. Efisiensi itu adalah output per input kali 100%. By logic juga udah bisa sih. Efisiensi itu adalah yang kita pakai dibagi dengan input kali 100%. Nanti kalian dapat persentase efisiensinya. Lanjut lagi yang E. Derive
Berarti harus tahu turunannya. Turunan atau turunkan dari persamaan uniformly accelerated motion in a straight line, equation kinetic energy. Kemudian recall the use of the equation kinetic energy. Jadi kalian harus bisa turunkan formula kinetic energy. Selain turunkan, kalian juga harus bisa menggunakan atau penggunaan dari formula kinetic energy. Nah, gimana turunan formula kinetic energy? Silahkan kalian coret-coret. Kalau Koko bantu sedikit di sini, formula kinetic energy itu datangnya dari persamaan uniformly accelerated motion. Dalam persamaan uniformly accelerated motion, kita punya equation V square equals to U square plus 2AS. Dengan kata lain, Koko bisa bilang V square minus U square equals to 2AS. Dengan kata lain lagi, Koko bisa bilang V square minus U square over 2 equals to AS. Di mana A adalah acceleration dan S adalah displacement. Kalau kita ingat-ingat tentang acceleration, sigma gaya itu akan menyebabkan atau itu akan sama dengan mass dikali acceleration. Berarti acceleration itu adalah F per M. Tinggal diganti aja. Kalian akan dapat V square minus U square over 2 equals to F over M kali S. Kalau M-nya kita kaliin ke sebelah kiri, kalian akan dapat Fs sama dengan half M V square minus U square. Nah, di sini udah kelihatan. F kali S ini adalah work done. Kalau force-nya menyebabkan objeknya bergerak, berarti ini adalah kinetic energy. Setengah mv kuadrat dengan asumsi kecepatan mula-mulanya 0. Kurang lebih itu penurunan kinetic energy. Koko lanjut. Distinguish between gravitational potential energy, electric potential energy, dan elastic potential energy. Bedakan gravitational potential energy. Ini berhubungan dengan ketinggian atau position. Electric potential energy ini bekerja pada suatu charge. Ini bekerja pada suatu mass ya. Elastic potential energy ini ada ketika ada deformation, ada perubahan bentuk. Bukan wujud, tapi perubahan bentuk. Jadi misalnya kayak karet atau pegas kalian tarik, ada perubahan bentuk nih, makin panjang atau makin pendek. Nah, ketika itulah ada elastic potential energy. Deformation. Lebih lengkapnya kalian harus pelajari sendiri ya. Koko hanya ngomongin kulit-kulitnya aja. Jadi lebih lengkap atau lebih jelasnya pelajari sendiri. Lanjut lagi. Deduce that the elastic potential energy in a deformed materials. Nah, ini yang Koko bilang tadi. Elastic potential energy in a deformed material is related to the area under the force extension graph. Jadi ingat-ingat, ketika kalian punya force versus extension graph, Koko gambar di bawah. Kalian punya force sama extension. Misalnya gambar grafiknya nggak tahu lah gimana, misalnya gitu. Area di bawah kurva ini menyatakan elastic potential energy. Ingat-ingat ya, elastic potential energy itu area di bawah grafiknya. Jadi ini elastic potential energy. Berikutnya, show an understanding of and use the relationship between the force and potential energy in a uniform field to solve problems. Jadi kalian harus ngertiin dan bisa menggunakan hubungan antara gaya dan potensial energi in a uniform field
dalam field atau medan yang uniform. Field di sini itu bisa elektrik, bisa gravitational. Jadi bisa elektrik, bisa gravitational. Hubungan antara gaya dengan potensial energi itu adalah potensial energi itu adalah integral dari gaya terhadap perpindahan X atau R lah ya. Nah, gitu. Itu kita dapat potensial energi. Kalau kalian masukin gayanya gaya gravitasi, maka kalian akan dapat gravitational potential energy. Kalau kalian masukin gayanya gaya listrik atau electrical energy, kalian akan dapat electric potential energy. Jadi hubungannya seperti itu. Berikutnya derive, turunan lagi. From the definition of work done by a force. From the definition of work done by a force, persamaan dari gravitational potential energy. Kita sudah tahu work done itu adalah force dikali displacement. Saat kita ngomongin gravitational force, maka F-nya ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah M kali G kali S. Nah, ketika kita ngomongin F-nya gaya gravitasi, maka work done-nya ini kita bisa anggap sebagai kita anggap sebagai potensial energi atau gravitational potential energy. Jadi turunannya sederhana ya, ini MGS atau MGH sama aja. Berikutnya, recall and use the equation of gravitational potential energy near the Earth surface. Jadi kalian harus tahu dan bisa menggunakan formula dari MGH itu. Terakhir, define power as work done per unit time. Power itu adalah work done per unit time. And derive power as the product of force and velocity in the direction of force. Dan turunkan formula power dalam bentuk force dikali velocity. Work done itu force dikali displacement dibagi time. Secara sederhana, Koko bisa bilang S dibagi T itu adalah velocity. Jadi harus bisa menggunakan dan menurunkan formula itu juga. Nah, kita udah sampai ke topik besar kelima. Koko lanjutin ya, topik besar ke-6. Tentang motion in a circle and orbits. Gerak melingkar dan orbit. Apa aja yang kita harus tahu? Yang pertama, express angular displacement in radians. Angular displacement itu sudut ya, theta, dalam radian. Koko nggak apa-apain lah bagian ini. Harusnya kalian udah tahu semua apa yang harus dilakukan. Angular displacement dalam radian. Perpindahan sudut dalam radian. Ya berarti sudut dalam radian. Yang kedua, show an understanding of and the use of concept of angular velocity. Jadi kalian harus tahu angular velocity itu apa. Kemudian harus bisa gunakan formulanya untuk menyelesaikan soal. Angular velocity itu adalah rate of change of angular displacement. Ini definisinya. Kalau kita derive lebih jauh, kita bisa dapat angular velocity itu adalah 2 pi f atau 2 pi over t. Koko hanya ngomongin rumusnya di sini. Solve a problems-nya ya kalian perlu exercise, perlu latihan soal. Berikutnya recall and use V equals to R times omega to solve problems. Jadi di sini ingat-ingat lagi formula itu. Hubungan antara V, R, dan omega. V itu adalah tangential velocity. Tangential velocity, kecepatan tangensial. R itu adalah radius dari suatu gerak melingkar. V sama dengan omega R. Ingat-ingat lagi formula itu ada. Jangan sampai nggak tahu ya waktu baca, formula apa itu? Nah, kalian harus banyak-banyak belajar.
Jadi di sini dia cuma bilang recall. Jadi ingat-ingat lagi. Berikutnya, describe qualitatively motion in a curved path due to a perpendicular force. Gerakan di lintasan yang melingkar karena gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus ini kita sebut sebagai centripetal force. Kalian harus bisa jelaskan kenapa suatu objek bisa bergerak melingkar ketika ada gaya yang mengarah ke pusat. Kalau ada yang penasaran atau baru kepikiran, oh iya ya, kenapa bisa kayak gitu? Cari tahu konsepnya lebih dalam. And understand that the centripetal acceleration in the case of uniform motion in a circle. Jadi ngertiin konsep dari centripetal acceleration. Kalau ada force, pasti ada acceleration. Kalau ada net force ya, kalau ada net force, pasti akan ada acceleration. Nah, untuk gerak melingkar, accelerationnya kita sebut sebagai centripetal acceleration. Recall and use the centripetal acceleration. Ini formulanya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk itu to solve problems. Ingat-ingat lagi formula centripetal acceleration. Kemudian terapkan ke soal. Nggak perlu tahu penurunan rumusnya ya. Di sini dia cuma bilang recall. Kalau kalian perlu tahu penurunan rumusnya, dia akan bilang derive. Seperti yang tadi. Derive. Berarti kalian harus tahu penurunan rumusnya. Mungkin akan kepakai. Mungkin juga enggak. Tapi kalau dia bilang derive, pelajari. Kalau dia cuma bilang recall, ya mau dipelajari juga boleh sih. Nggak ada salahnya. Tapi mungkin untuk menghemat waktu, recall dulu aja. Derive-nya nanti aja. Mendekati tes, kalau kalian masih punya banyak waktu, baru dipelajari. Recall and use centripetal force. Ini formula centripetal force. M dikali centripetal acceleration. Ingat-ingat lagi formula itu. Pelajari cara penerapan ke soalnya. Ada banyak tipe soal tentang centripetal acceleration ya. Ada objek yang diputar secara vertikal, ada objek yang diputar secara horizontal, ada mobil yang belok, ada roller coaster, segala macam. Semakin banyak kalian tahu, semakin bagus. Berikutnya, recall and use Newton's law of gravitation dalam bentuk ini. Ingat-ingat formula ini. Gaya tarik-menarik antar dua objek, atau Newton's law of gravitation. Analyze circular orbit in inverse square law field by relating the gravitational force to the centripetal acceleration it causes. Ini ada hubungannya dengan poin G. Jadi ketika kita ngomongin suatu orbit, misalnya kita ngomongin ada bumi, kemudian ada orbitnya. Ini orbit. Kemudian ada satelit di sini. Nah, satelit ini bergeraknya pasti melingkar. Kenapa satelit itu bisa bergerak melingkar? Karena satelit ini punya gaya tarik-menarik dengan bumi. Gaya tarik-menarik itulah yang provide centripetal force. Jadi untuk kasus satelit ini, kita bisa turunkan sedikit rumusnya. F sama dengan M V square over R. V square over R. F-nya itu adalah gravitational force. Kita boleh ganti pakai formula GMM over R square equals to MV square over R. M dari satellite kita boleh coret, karena satelit yang bergeraknya melingkar. Nah, kalian akan dapat suatu formula di sini. Akar GM per R. Ini disebut sebagai kecepatan dari satelit itu, atau orbital speed, kecepatan dari orbit tersebut. Kecepatan dari satelit supaya bisa ada di orbit itu. Itulah orbital speed. Kalian juga bisa cari periods dan lain-lain ya. Periods-nya berapa itu bisa dicari. Ingat-ingat formula yang atas aja, hubungkan aja. V
V-nya hubungkan dengan omega, omeganya hubungkan dengan periode. Nanti akan ketemu. Nah, yang terakhir, show an understanding of geostationary orbit and their application. Koko nggak bisa jelasin banyak di sini. Pelajari sendiri. Apa sih geostationary orbit itu dan apa aplikasinya? Baca-baca aja sekilas ya. Mungkin paling cuma butuh waktu 10 menit kok. Baca-baca. Kalau kalian baca, at least kalian inget nanti. Waktu ketemu soalnya, kurang lebih ada bayangan harus jawab seperti apa. Nah, ini topik besar ke-6 dan Koko berhenti sampai di sini untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya Koko akan lanjutin ke topik besar ke-7 dan seterusnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap apa yang Koko jelaskan, poin-poin di sini, itu bisa dimengerti dan bisa membuat kalian memiliki arah yang lebih jelas ketika kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU. Setelah memiliki arah yang lebih jelas, eksekusi ya. Persiapkan, kalian punya rencana belajar, terus eksekusi. Jangan cuma rencana-rencana aja. Sekali lagi, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.